Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masayu Sauda Monika. Saya mahasiswa Universitas Bina Dharma Palembang, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar mata kuliah Enterprise Arsitektur. Oke teman-teman, selamat menyimak. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan biodata singkat saya. Topik pembahasan saat ini yaitu yang pertama, definisi Enterprise Arsitektur, yang kedua, proses Enterprise Arsitektur, yang ketiga, metode dan framework Enterprise Arsitektur, dan yang keempat, arsitektur berorientasi layanan. Yang pertama, definisi Enterprise Arsitektur. Enterprise adalah koleksi organisasi yang mempunyai sekumpulan sasaran umum dan satu tujuan. Suatu enterprise dapat berupa lembaga pemerintah, perusahaan keseluruhan, suatu divisi korporasi, dan satu departemen. Arsitektur adalah suatu organisasi fundamental dari suatu sistem, melekat dalam komponen-komponennya, hubungan satu dengan yang lain dan lingkungannya, serta pengaturan prinsip desain dan evolusinya. Pengertian Enterprise Arsitektur menurut The Open Group adalah tentang pemahaman semua elemen yang berbeda yang membentuk enterprise dan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan. Pengertian Enterprise Arsitektur menurut USA Federal CIO Council adalah dasar aset informasi strategis yang mendefinisikan misi bisnis, informasi dan teknologi yang diperlukan untuk melaksanakan misi dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru dalam menjawab perubahan kebutuhan misi. Manfaat Enterprise Arsitektur. Yang pertama, menyediakan suatu mekanisme yang memungkinkan komunikasi tentang elemen enterprise arsitektur di antara organisasi bisnis TI dan berfungsi enterprise. Yang kedua, menghasilkan informasi yang terpusat, stabil dan meningkatkan konsistensi, ketelitian, ketepatan waktu, integritas, kualitas, ketersediaan, akses, dan pembagian informasi yang dikelola lintas enterprise. Yang ketiga, informasi berkualitas dan tepat waktu yang disediakan oleh IE mempermudah enterprise untuk menanggapi kekuatan perubahan dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang keempat, memungkinkan organisasi untuk mengurangi duplikasi dalam informasi. Yang kelima, menghubungkan TI kepada misi organisasi. Yang keenam, meningkatkan interoperabilitas dan mempercepat integrasi sistem lama, migrasi dan sistem baru. Yang ketujuh, mengurangi biaya atau mencapai skala ekonomis dengan cara menyediakan mekanisme untuk berbagi layanan lintas enterprise. Yang kedelapan, meningkatkan keamanan, mengurangi risiko teknis, dan fokus pada strategi penggunaan teknologi untuk mengelola data sebagai aset. Topik yang kedua yaitu proses Enterprise Arsitektur. Yang pertama, arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran, kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Selanjutnya, proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini.
Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dan stakeholder menjadi penting. Topik pembahasan yang ketiga yaitu metode dan framework enterprise architecture. Zachman Framework merupakan framework enterprise architecture di mana framework tersebut memberikan sebuah cara formal dan sangat terstruktur untuk melihat dan mendefinisikan sebuah enterprise. Framework tersebut berisikan matriks klasifikasi dua dimensional berdasarkan pada interseksi dari 6 pertanyaan komunikasi, yaitu what, where, when, why, who, dan how, dengan 6 baris untuk ratifikasi transformasi. Framework Zachman juga merupakan skema untuk mengorganisir artefak arsitektur, dengan kata lain desain dokumen, spesifikasi, dan model, di mana dibagi menjadi target artefak, contoh, pemilik bisnis dan pembangun, dan beberapa isu, contoh, data dan fungsionalitas. Framework yang kedua yaitu TOGAF. The Open Group Architecture Framework merupakan sebuah framework untuk arsitektur enterprise di mana menyediakan pendekatan secara komprehensif untuk mendesain, merencanakan, mengimplementasi, dan melakukan kontrol dengan otoritas pada sebuah informasi arsitektur enterprise. TOGAF adalah pendekatan secara holistik untuk mendesain, di mana biasanya dimodelkan dengan 4 tingkat: bisnis, aplikasi, data, dan teknologi. Hal tersebut memberikan kelayakan secara menyeluruh sebagai model awal yang dipergunakan sebagai informasi arsitek, di mana dapat dibangun nantinya, merupakan modularisasi, standarisasi, dan telah tersedia, perbaikan teknologi dan produk. Topik yang keempat yaitu arsitektur berorientasi layanan. Definisinya adalah arsitektur berorientasi layanan atau SOA, Service Oriented Architecture, adalah suatu gaya arsitektur sistem yang membuat dan menggunakan proses bisnis dalam bentuk paket layanan sepanjang siklus hidupnya. SOA juga mendefinisikan dan menentukan arsitektur teknologi informasi yang dapat menunjang berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis. Fungsi-fungsi ini tidak terikat dengan sistem operasi dan bahasa pemrograman yang mendasari aplikasi-aplikasi tersebut. Layanan yang berbeda dapat digunakan dalam hubungan untuk menyediakan fungsionalitas aplikasi perangkat lunak yang besar. Sebuah prinsip yang dimiliki SOA dengan arsitektur berorientasi layanan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang didistribusikan, dipelihara, dan disebarkan secara terpisah. Hal ini dimungkinkan oleh teknologi dan standar yang memfasilitasi komunikasi dan kerjasama komponen melalui jaringan, terutama melalui jaringan IP. SOA terkait dengan gagasan antarmuka atau protokol komunikasi antara berbagai bagian program komputer yang dimaksudkan untuk menyederhanakan implementasi dan pemeliharaan perangkat lunak. Sebuah API dapat dianggap sebagai layanan dan arsitektur SOA yang memungkinkan layanan untuk beroperasi. Sekian materi dari saya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.